setiap persoalan. Oleh karena itu, mari kita nikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Mau keras, mau lembek, nikmati. Amin. Mau menegur, mau menghantam, mau menjungkir balikan kita, jangan pernah tersesat. Shalom. Puji Tuhan ya, hari ini kita bergembira karena kita kembali memperingati atau merayakan, lebih tepatnya ya, merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian pada waktu Ia menjadi manusia dan melayani di bumi ini. Saudara, beberapa nats firman Tuhan berkata bahwa kebangkitan ini sangat penting bagi iman kita, karena ketika Kristus bangkit itu memberikan pengharapan kepada kita bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun suatu hari nanti akan dibangkitkan dan akan bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan sorga. Nah, pagi hari ini saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat satu teks di dalam Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28. Kita akan membaca mulai ayat 11 sampai ayat 15. Injil Matius pasal 28 mulai ayat 11 sampai ayat 15. Sudah dapat ya? Baik, saya akan membacakan ayat-ayat ini dengan pelan dan saudara perhatikan di Alkitab kita masing-masing. Dusta mahkamah agama. Sementara mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu atau penjaga-penjaga itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Apabila hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Sekarang ini maksudnya sampai pada masa itu. Ya. Saudara-saudara, kisah ini ada di dalam satu bagian yang utuh tentang kebangkitan Kristus. Jadi kalau saudara membaca atau kita membaca bagian ini lebih detail lagi kepada ayat-ayat sebelumnya, maka kita akan menemukan bahwa ketika Yesus bangkit, lalu murid-muridnya datang, sebenarnya awalnya untuk memberikan pengurapan dengan minyak dan sebagainya di mayat Yesus, karena waktu itu kuburan di zaman Yesus itu tidak sama dengan kuburan seperti sekarang. Waktu itu kuburan-kuburan sementara biasanya ada di dalam gua. Kenapa saya katakan sementara? Karena adat orang Yahudi penguburan itu 2 kali, saudara-saudara. Jadi penguburan pertama itu ada di dalam gua, sehingga gua itu bisa dimasuki oleh siapapun. Ya, bisa dimasuki oleh siapapun. Dan gua itu besar, sehingga mayat Yesus dibaringkan bersama dengan kain lampin di dalam gua itu, dan siapapun sebenarnya kalau pintunya tidak ditutup itu bisa masuk dan keluar. Tapi firman Allah berkata, kubur tempat Yesus diletakkan itu ditutup dengan batu besar, sehingga
tidak mungkin kekuatan manusia sendiri, ya, kekuatan manusia sendiri mampu menggulingkan batu itu. Dibutuhkan beberapa orang untuk menggulingkan batu itu. Nah, ceritanya pada waktu pagi, Maria, ibu Yesus dan beberapa murid, awalnya Maria ingin menjenguk mayat Yesus. Tetapi ketika dilihat mayat Yesus sudah tidak ada, diberitahukan kepada murid yang lain dan murid yang lain pun datang, tidak ada mayat Yesus. Lalu mereka pulang, tetapi masalah untuk penguasa Romawi. Kenapa? Karena waktu itu isu tentang Yesus adalah anak Allah begitu populer. Dan salah satu yang mereka takutkan pada waktu itu adalah bangkitnya Yesus. Nanti kita akan lihat ini. Sehingga orang-orang kepala-kepala pemerintahan Romawi pada waktu itu sebenarnya tahu bahwa Yesus ini bangkit. Tetapi untuk meredam isu kebenaran ini, untuk meredam kebenaran ini supaya tidak tersebar kepada seluruh orang-orang Yahudi di bawah jajahan Romawi waktu itu, maka diajaklah penjaga kubur ini kong kali kong. Ya. Artinya bersepakat untuk berbohong. Ya. Jangan suka bohong. Kalau bohong digigit kucing kong. Kong kali kong lah mereka. Penguasa Yahudi bilang, tolong ya, jangan beritahu kalau mayat Yesus itu bangkit. Bilang aja malam-malam muridnya datang nyolong mayat itu. Nanti kalau gubernur bilang, mana mungkin muridnya nyolong, nanti kami yang ngomong supaya kamu gak dipecat dari kerjaanmu. Kira-kira gitu kisahnya. Nah, kita akan lihat kenapa para penguasa Roma ini harus berdusta. Kenapa para penguasa Roma ini harus berbohong, itu kenapa? Ya. Nah, ini yang akan kita lihat pagi hari ini, saudara. Ya. Pertama-tama, kenapa mereka harus berdusta? Kenapa mereka harus berbohong? Sebab kebangkitan Yesus dari kematian adalah sebuah fakta, adalah sebuah kenyataan. Ya. Kebangkitan Yesus dari kematian itu adalah peristiwa sejarah. Artinya benar-benar terjadi. Jadi peristiwa sejarah itu artinya peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya. Sama seperti kalau kita belajar sejarah perjalanan bangsa Indonesia, kita mengenal beberapa peristiwa sejarah seperti Perang Diponegoro 1825 sampai 1830, ya, 5 tahun. Ada yang bilang 5 menit karena 1825 sampai 1830 cuma 5 menit. 5 tahun itu peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya, dan ada banyak. Nah, kebangkitan Yesus adalah satu fakta sejarah. Kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, ini sebabnya penguasa-penguasa Roma pada waktu itu harus berbohong tentang kebangkitan. Kenapa? Ya, karena kebangkitan Yesus pada waktu itu membawa dampak-dampak tertentu. Nah, ini. Kebangkitan Yesus pada waktu itu membawa dampak tertentu bagi komunitas orang Yahudi yang ada di sana, saudara. Nah, ini yang mau kita bicarakan pagi ini, dan semoga melalui khotbah ini, saudara, kita semakin mencintai Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang benar-benar Allah, dan Dia bangkit dari antara orang mati, saudara. Ya, nah, mereka berbohong, mereka berdusta tentang kebangkitan Yesus, karena kebangkitan Yesus membawa dampak bagi komunitas masyarakat Yahudi pada waktu itu. Nah, kita akan lihat
Apa saja dampak yang disebabkan oleh kebangkitan Yesus, saudara-saudara? Yang pertama, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa perkataan Yesus tentang kebangkitannya adalah perkataan yang benar. Sebelum Yesus disalib, sebelum Yesus menderita, saudara-saudara, Yesus sudah memberitahukan tentang penderitaannya, dan dia juga sudah memberitahukan tentang kebangkitannya dari antara orang mati. Ada beberapa ayat saya sematkan di sana. Saudara boleh cek di sana. Yesus sudah memberitahukan bahwa dia akan bangkit. Dan pemberitahuan tentang kebangkitan Yesus yang langsung diberitahu oleh Yesus sendiri itu terjadi sebelum Yesus mati. Artinya saudara-saudara, ketika pada akhirnya Yesus bangkit dari kematian, ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan Yesus tentang kebangkitannya itu adalah perkataan yang benar. Dan dari hal ini kita belajar bahwa Yesus dapat dipercaya dalam perkataannya. Amin. Dan ini nanti berimplikasi kepada seluruh firman Allah. Setiap perkataan Yesus di dalam firman Allah itu dapat kita percaya. Ketika Yesus berkata, janganlah kamu khawatir, kita bisa percaya bahwa kita tidak perlu khawatir. Ketika Yesus berkata, kamu jangan takut, kita bisa percaya bahwa kita tidak perlu takut. Amin, saudara. Ketika Yesus berkata bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman, kita bisa percaya bahwa apa yang Yesus katakan itu adalah sesuatu yang benar, dan kita akan disertai sampai kepada kesudahan zaman. Jadi kebangkitan Yesus memiliki dampak yang luar biasa. Ketika Dia bangkit, murid-muridnya akan teringat kepada seluruh perkataannya. Murid-muridnya akan berkata, betul, dulu sebelum Dia disalib, dulu sebelum Dia disiksa, sebelum Dia dirajam oleh tentara-tentara Romawi, Dia pernah ngomong bahwa Dia akan mati, tetapi setelah 3 hari kemudian Dia akan bangkit dari antara orang mati. Murid-muridnya pasti akan teringat perkataan-perkataan itu, dan mereka akan mengaminkan bahwa setiap perkataan yang disampaikan oleh Yesus adalah perkataan yang dapat dipercaya. Amin, saudara. Lalu sebagai murid-murid Tuhan, sebagai jemaat Tuhan kita sekalian, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Pelajarannya adalah perkataan kita pun harus dapat dipercaya. Sepakat? Sepakat, saudara? Ini pelajaran yang kita ambil. Kalau kita punya Tuhan, perkataannya bisa dipercaya, perkataannya adalah perkataan yang benar, maka kita sebagai pengikut Tuhan, perkataan kita pun harus menjadi perkataan yang bisa dipercaya. Itu sebabnya nanti kita pernah belajar tentang hal bersumpah, betul? Yesus berkata, janganlah kamu bersumpah. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan iya. Kalau bukan demikian, itu datang dari sejarah, artinya ada intensi bahwa kita nggak bisa dipercaya. Kenapa kita kalau ngomong kepada orang lain sumpah gitu? Karena kita nggak yakin kita bisa dipercaya, benar? Betul? Kalau engkau dan saya, kalau kita melatih diri kita membicarakan atau memperkatakan sesuatu yang bisa dipercaya orang lain, maka kita tidak perlu bersumpah-sumpah ketika kita berbicara sama orang lain. Kita tidak perlu berkata sumpah, swear. Gak perlu. I swear by the moon. Gak perlu bersumpah demi apapun katanya. Betul? Kenapa? Karena kita bisa dipercaya. Kita gak perlu takut orang lain gak percaya sama kita ketika kita melatih diri kita terkait perkataan untuk bisa dipercaya orang. Caranya supaya perkataan kita bisa dipercaya orang, caranya bagaimana? Jangan berbohong. Sekali Anda ketahuan berbohong, Anda susah dipercaya. Saya juga, bukan Anda saja. Betul? Sekali kita ketahuan berbohong,
kita susah dipercaya, betul? Oleh karena itu, jangan pernah berbohong, bahkan untuk kebaikan, sebab tidak ada bohong untuk kebaikan. Kalau iya katakan, karena untuk menutupi satu kebohongan, kita membutuhkan kebohongan yang lain. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau saudara punya teman misalnya seorang petugas keamanan atau polisi, bagiannya mungkin biasanya interogasi gitu. Coba tanya dia bagaimana pengalamannya menginterogasi orang. Sekali orang itu bohong, nanti pasti ketahuan. Kenapa? Karena untuk menutupi kebohongan ini dia akan mereka-reka kebohongan yang lain. Suatu hari, suatu saat di dalam pembicaraan itu atau interogasi pasti ketahuan ada fakta yang tidak sesuai, betul? Nah, disitulah ketahuan bahwa dia bohong dari awal. Tapi kalau kita tidak berbohong, sesedia apapun faktanya, seberapa apapun faktanya, tidak akan ada yang bertentangan, betul? Karena kita jujur. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, penguasa-penguasa Roma kacau balau pikiran. Mereka bilang, wah gawat. Kalau masyarakat tahu kalau Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka akan menjadi percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus dulu udah pernah ngomong, dia akan bangkit dari kematian. Kalau orang percaya perkataan Yesus, maka dampaknya apa? Mereka akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Karena dia tahu bahwa dia hari ketiga akan bangkit. Siapa yang tahu di sini bahwa Anda setelah mati akan bangkit hari keempat? Ada yang bilang, gak usah kubur gue, gak usah kubur saya, hari keempat saya bangkit. Gimana? Ada yang mau bangkit pada hari keempat? Emang saudara udah mati? Itu yang pertama. Yesus bisa dipercaya terkait dengan perkataan. Ini harus kita tiru, saudara. Berikutnya, ya, fakta kedua. Kenapa tentara-tentara Roma, kenapa penguasa Roma harus berdusta tentang kebangkitan Yesus? Yang kedua, saudara-saudara, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus benar-benar Allah. Saudara-saudara, istilah anak Allah di dalam Injil itu tidak sama dengan bahwa Allah memiliki anak. Itu harus kita buang jauh-jauh pemahaman. Istilah anak Allah pada waktu itu adalah istilah yang sudah sangat akrab di telinga orang-orang Roma, Yunani, Yahudi. Dan istilah itu biasanya dipakai dalam konteks keilahian. Mengerti ya? Jadi satu negara, satu budaya selalu punya istilah-istilah yang khusus. Ya kan? Yang kadang susah dipahami oleh budaya lain. Ya kan? Susah dipahami oleh budaya lain. Itu dia. Jadi istilah anak Allah pada waktu itu adalah istilah yang sudah akrab sebenarnya di telinga orang Roma, di telinga orang Yahudi, di telinga orang Yunani. Kenapa akrab? Karena istilah itu biasa mereka pakai, dan istilah itu mereka pakai dalam konteks keilahian. Makanya waktu Yesus disebut anak Allah, Yesus disebut memuja Allah karena dia mengaku sebagai Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah kok beranak, itu karena dia nggak paham istilah itu secara menyeluruh. Ya, dia tidak paham istilah itu secara komprehensif. Jadi ketika Yesus benar-benar bangkit, maka Yesus benar-benar adalah anak Allah atau Allah itu sendiri. Dan ini mereka sangkali, saudara. Kalau kita lihat di dalam Matius 27 ayat 39 sampai 44, kita mundur sedikit. Ayat 39 sampai 44, saudara.
Ya, dikatakan di sana, orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Jika engkau anak Allah, jika engkau betul anak Allah, jika betul engkau anak Allah, jika betul engkau Allah, turunlah dari salib itu. Selamatkan dong dirimu. Katanya mau runtuhkan bait suci, lalu bangun dalam 3 hari. Dan kalau kita baca terus sampai ayat 44, maka ini adalah penyangkalan bahwa Yesus adalah anak Allah sebelum Yesus mati di salib. Waktu Yesus disalib, orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi waktu itu katanya kamu anak Allah, atau dalam bahasa yang lain katanya kamu Allah. Kalau Allah, ya gampang dong turun dari salib, betul nggak? Iya kan? Apa sih yang nggak bisa dibikin Allah? Kira-kira ejekannya begitu. Katanya kamu anak Allah, masa paku segini aja nempel, harusnya kebal dong. Jadi kealahan Yesus pada waktu itu diejek. Kealahan Yesus disangkali oleh tentara-tentara Roma dan orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Tapi setelah Yesus bangkit dari kematian, mereka tersadar. Wah, kemarin kita ejek-ejek dia. Kemarin kita bilang bahwa dia bukan Allah. Ternyata dia adalah Allah itu sendiri. Tahun lalu, saya masih ingat, saya berkhotbah tentang panglima Romawi yang bertobat di kaki salib, betul? Masih ingat itu? Sudah lupa? Dan di sana saya beberkan fakta bahwa seluruh tanda yang terjadi ketika Yesus disalib, seperti kegelapan meliputi bumi dari jam 12 sampai jam 3, gempa bumi yang membelah, ada tirai bait suci juga terbelah dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda yang mereka sangat kenal ketika Allah sedang murka. Bagi orang Roma, bagi orang Yahudi, bagi orang Yunani, orang Roma, ketika terjadi gempa bumi, itu adalah simbol kemurkaan Tuhan. Kalau kita kan enggak kan? Kalau terjadi gempa bumi, kita kan ngumpulin bansos kan? Kalau zaman dulu enggak, terjadi gempa bumi, mereka enggak pernah mikir bansos. Yang mereka pikirkan apa? Tuhan sedang marah. Kenapa Tuhan marah? Karena kita salibkan anak Allah. Kegelapan 3 jam meliputi bumi. Tuhan sedang marah. Bagi mereka loh ya. Bagi kita kalau gelap ya tinggal pasang lampu kan, paling mati lampu. Tapi bagi orang Roma dan orang Yunani, Yahudi nggak begitu. Waktu kegelapan meliputi dunia pada 3 jam, itu pertanda bahwa Allah sedang murka. Dan mereka tahu, makanya panglima itu akhirnya bertobat. Kalau saudara baca di dalam sumber lain, ya, panglima itu akhirnya menjadi seorang pelayan Tuhan, tetapi dia akhirnya mati martir. Yang kita tidak disebutkan. Tapi ada narasi-narasi atau tulisan-tulisan ekstra biblikal di luar Alkitab yang bercerita tentang panglima yang namanya Longinus. Nama panglimanya tuh Longinus. Dia melihat kenyataan di depan matanya, ternyata dia ingat Allah. Tidak mungkin terjadi gempa, tidak mungkin terjadi kegelapan, tidak mungkin tanah terbelah kalau dia bukan Allah. Pasti dia Allah. Makanya pengakuan panglima Longinus itu bilang apa? Dia menyadari kalau Yesus benar-benar anak Allah. Di dalam Injil Markus itu dicatat. Ya. Jadi kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus benar-benar adalah anak Allah yang hidup. Awal-awal itu disangkali dia bukan anak Allah, tetapi pada akhirnya mereka mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Apa implikasinya bagi kita, saudara-saudara? Kalau Yesus adalah benar-benar Allah, maka jangan pernah ragukan kita sedang menyembah Allah yang benar. Amin. Amin. Ini penting loh buat iman kita.
Seberapa banyak di antara kita selama kita menjadi Kristen sangat menyadari bahwa kita menyembah Allah yang benar? Seberapa banyak? Atau kita hanya menyembah begitu saja, nyanyi begitu saja, musiknya asik kita goyang, ya kan? Apakah kita sadar bahwa waktu kita nyanyi, waktu kita mendengar firman Tuhan, waktu kita berdoa, kita sedang berhadapan dengan Allah yang hidup? Kita sadar gak? Kalau kita mengakui bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah yang hidup, apa dampaknya bagi kita? Berikan rasa hormat kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya saya sering marah. Kenapa? Ya, kalau ada di antara kita ibadah main HP, bagi saya itu bukan tindakan penghormatan kepada Allah. Walaupun kita mau baca Alkitab dalam HP, matikan data, matikan apa ini? Saluran seluler. Sepakat? Itu penghormatan kepada Allah. Saya sering melatih saudara, kalau dalam ibadah seperti ini misalnya, ada anak kecil yang kurta-kurta, nggak usah semua serentak. Nggak perlu. Betul? Itu selalu terjadi. Ada anak ini semuanya lebih ganteng mana? Anak itu apa saya? Iya kan? Kita harus melatih diri seperti itu loh saudara. Jangan mudah dialihkan oleh kondisi yang itu. Namanya juga anak-anak, ya kan? Ibu-ibu misalnya, kalau ada anak-anak yang ribut, ibu-ibu, jadinya ibu-ibu jauh lebih ribut daripada anak-anak itu. Kenapa ibu-ibu jauh lebih ribut? Ya suara ibu, nya itu jauh lebih ribut akhirnya. Betul? Saya menganggap itu tindakan-tindakan yang tidak menghormati Tuhan. Dalam ibadah ya. Dalam konteks ibadah ya. Jangan nanti di rumah juga kalau anak saudara ribut. Kalau di rumah boleh. Boleh. Saya bicara dalam konteks ibadah. Kalau kita lagi dengar khotbah, jangan ada yang bicara satu dengan apalagi bicara tentang bisnis. Jangan ya. Mari kita berikan waktu, sikap sebagai bukti bahwa kita menghormati Yesus. Kenapa kita menghormati Yesus? Karena Yesus adalah anak Allah. Itu alasannya. Jadi ada sedasar. Saya beribadah dengan hikmat bukan tanpa dasar. Kenapa saya beribadah dengan sangat hikmat? Karena Yesus adalah Allah dan saya sedang berhadapan dengan Allah yang hidup. Jangankan Allah yang memberi kita kehidupan. Pak Bupati yang lewat kita gini kok. Betul nggak? Mana ada Bupati lewat? Bu, iya Bu. Kan Bupati kita aja. Nggak ada itu. Kita pasti Bupati lewat. Ya kan? Kita tunjukkan respect kita, hormat kita. Apalagi Tuhan Yesus. Betul? Itu dia. Jadi Yesus bangkit membuktikan bahwa dia adalah benar Allah. Karena dia adalah Allah, mari kita berikan penghormatan dan perlakukan dia sebagai Allah. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, ya, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar adanya. Semua yang dinubuatkan oleh firman Allah tentang Yesus di dalam perjanjian lama, semua digenapi. Firman Tuhan digenapi. Firman Tuhan itu benar adanya. Makanya nanti saudara, seperti dalam kitab Petrus ditulis ya. Sebab segala yang hidup adalah seperti rumput. Dan semua kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi layu, bunga akan gugur. Tetapi firman Tuhan
akan tetap untuk selama-lamanya. Dunia ini tidak akan ada abadi, saudara. Betul? Ya kan? Peter Pan pernah mempopulerkan lagu ini. Tak ada yang abadi. Itu Peter Pan apa Noah gitu? Personilnya sih sama, cuman grupnya beda. Nggak ada yang abadi. Hidup akan membentuk sebuah circle atau lingkaran. Ada yang datang, ada yang pergi. Ya kan? Hidup akan membentuk sebuah siklus. Makanya ada pepatah lahir. Kenapa pepatah lahir? Selalu berdasarkan pengalaman. Hidup itu seperti roda pedati. Kenapa pedati? Karena waktu itu belum ada mobil di Indonesia. Kadang di atas, kadang di bawah. Betul? Itu pepatah. Artinya tidak ada yang abadi. Seorang penulis lagu bernama Endang pernah menulis lagu itu. Ada yang tahu lagunya? Ada yang pergi, ada yang datang, ya. Ada yang terbit, ada yang tenggelam. Waktu terjadi kasus tenggelamnya kapal selam 402 Manggala, lagu itu begitu tenar. Ada yang pergi, ada yang datang. Tetapi firman Allah berkata, satu-satunya yang kekal adalah firman Allah. Dan itu membuktikan kebangkitan Kristus dari kematian, membuktikan bahwa firman Allah akan digenapi dalam hidup kita. Semua firman Allah terkait dengan Yesus dalam perjanjian lama itu digenapi. Apa implikasinya buat kita hari ini? Jadi jangan ragukan firman Allah. Amin. Jangan pernah ragu terhadap firman Allah. Kalau firman Allah berkata, Dia sangat mengasihi kita, Dia memberikan Roh Kudus kepada kita untuk memimpin kita, maka jangan ragukan penyertaan Tuhan. Orang yang ragu terhadap firman Allah, maka akan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan keraguan. Betul nggak Tuhan mengasihi saya ya? Betul nggak Tuhan menyertai saya ya? Kalau Tuhan menyertai saya, hidup saya kok sulit ya? Kalau Tuhan menyertai saya, hidup saya kok sukar ya? Kita tidak boleh ragu terkait dengan firman Allah. Itu sebabnya saudara, waktu khotbah disampaikan, betul-betul nikmati khotbah itu, perhatikan. Kenapa? Karena di dalam berkhotbah, kebenaran-kebenaran firman Allah itu disampaikan. Itu yang membuat kita kuat. Dalam pengalaman saya, saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan maupun orang Kristen, karena saya menjadi hamba Tuhan bersamaan dengan saya adalah seorang Kristen. Saya menemukan dalam pribadi saya sendiri, saya bersurvei kepada jemaat. Suatu saat bisa disurvei, dijadikan jurnal tulisan. Dalam pengalaman saya pribadi, yang membuat saya kuat di dalam mengikut Tuhan adalah karena saya mengerti firman Tuhan. Bukan karena saya mengalami pengalaman-pengalaman tertentu dengan Tuhan, enggak. Itu menopang, tapi itu bukan yang pertama. Yang membuat saya kuat dalam hidup saya adalah karena saya mengerti firman Allah. Hosea pasal 6 berkata, umatku binasa karena mereka nggak ngerti firman Tuhan. Kurang apa bangsa Israel ditolong oleh Tuhan? 39 tahun 11 bulan roti langsung dari surga. Butuh daging, burung puyuh menyerahkan diri. Air tidak bisa diminum, tinggal lempar sepucuk tangkai, air bisa diminum. Tentara Firaun datang mengejar, di depannya laut merah, laut kosong, laut dibelah, mereka jalan. Betul? Kurang apa pengalaman bangsa Israel dengan Allah? Kurang apa?
Apa yang dipakai Tuhan untuk melawan musuh mereka? Tawon, tabuhan. Betul? Siapa yang pernah digigit tawon? Di sini tawon kecil aja. Saya pernah uji coba tuh, saya taruh supaya saya digigit tawon. Memang pedih sih. Pedih dan perih, ku bawa berlari. Berlari hingga hilang sedih dan perih. Iya kan? Tawon kecil itu kalau gigit itu pedih sekali. Kita harus, betul nggak? Apalagi tabuhan. Saudara pernah lihat tabuhan? Tawon yang besarnya segini tuh. Tahu kan? Besar tuh, kalau nyengat cuk. Nah itu dipakai Tuhan loh untuk melawan musuh Israel. Sekarang perang Rusia Ukraina, ada pasukan tawon? Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin tawon perang lawan tentara, betul nggak? Apa sih yang mustahil buat Tuhan? Apa? Tapi bangsa Israel tidak mengerti tentang firman Allah. Makanya mereka keras kepala, tegar tengkuk katanya. Saudara, kenapa banyak orang Kristen hari ini bisa meninggalkan Tuhan? Padahal mereka mengalami pengalaman rohani yang luar biasa dengan Tuhan. Ya karena mereka nggak ngerti firman. Makanya penting pendalaman firman. Kalau kita mendengarkan khotbah, penting bukan sekedar khotbah yang nyenangin hati saya. Sekarang tuh saudara, kalau saudara mau cari khotbah yang menyenangkan hatimu, banyak di YouTube, banyak di Instagram yang cuma khotbah 1-2 menit itu. Enak itu, betul lah. Cuplikan khotbah. Saudara perhatikan, bahwa Tuhan akan memberkati engkau 100 kali lipat. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya. Katakan amin, saudara. Enak kan? Dengar juga khotbah-khotbah yang berisi kebenaran, supaya suatu hari hidupmu sulit, engkau tidak jatuh. Umatku binasa karena tidak mengerti firman Allah, bukan karena tidak mengalami Allah. Mereka mengalami Allah sedemikian rupa. Tidak ada bangsa di dunia ini yang mengalami Allah sehebat mereka. Tidak ada. Tapi toh firman Allah berkata, mereka keras kepala dan tegar tengkuk. Mari kita kenal firman Allah. Amin. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar. Kenapa kita ragu terhadap firman Allah? Saya sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara, ada kalanya keraguan itu menggoda saya. Waktu saya hidup sulit, keraguan menggoda. Tetapi karena saya tahu firman Allah, saya selalu ucapkan firman Allah. Saya selalu ngomong kepada diri sendiri. Ya, ngomong kepada diri sendiri. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Firman Tuhan begini. Saya tahu firman Allah mungkin lebih daripada saudara. Itu bukan kesombongan. Betul? Memang fakta, saya mengerti firman Allah lebih dari kalian. Karena saya belajar firman Allah hari-hari. Tapi itu pun saya masih tetap digoda oleh kekhawatiran. Digoda loh ya. Ingat, digoda. Digoda oleh ketakutan. Nah, untuk melawan itu, pengalaman dengan Allah tidak cukup. Saya selalu kutip firman Allah. Tuhan, saya tidak akan pernah menyerah. Saya tidak akan pernah takut. Saya tidak akan pernah khawatir. Kenapa? Saya tahu Matius pasal 6 mulai ayat 25 berkata, jangan kamu khawatir. Filipi pasal 4, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Sebagai ganti kamu khawatir, maka berdoalah kepada Tuhan dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika pasal 5 berkata, mengucap syukurlah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam dirimu dalam melalui Kristus Yesus. Masih banyak ayat-ayat kitab yang berseliweran di kepala saya ketika saya mulai khawatir tentang hidup, dan itu menguatkan saya. Pengalaman hidup saya juga banyak dengan Tuhan, tetapi saya merasa kebenaran firman Tuhanlah yang paling kuat membuat saya teguh menghadapi setiap persoalan. Oleh karena itu, mari kita nikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Mau keras, mau lembek, nikmati. Amin. Mau menegur, mau menghantam, mau menjungkir balikan kita, jangan pernah tersinggung. Amin. Ini aminnya agak lembut.
Loh iya saudara. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, yang terakhir ya, kebangkitan Kristus memberikan kepada kita keyakinan bahwa semua orang yang percaya suatu hari nanti kalau mereka mati secara fisik, mereka juga akan mengalami kebangkitan tubuh. Amin saudara. Ya, pengharapan ini benar adanya. Kematian bukan akhir dari kehidupan. Kematian fisik adalah awal dari kehidupan baru di dalam Yesus Tuhan. Makanya di dalam 1 Tesalonika diberikan pengharapan oleh Paulus kepada saudara-saudara yang keluarganya mati. Katakan kepada mereka, nanti pada waktu sangkakala ditiup dan dibunyikan, pada waktu Allah turun dalam kemuliaannya, maka mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit dan bersama dengan Tuhan. Itu penghiburan. Amin. Itu penghiburan. Kristus juga mengajar kita supaya kita tidak berduka seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita tidak dilarang berduka, tetapi orang-orang yang tidak mengenal Allah melakukan hal-hal negatif ketika mereka berduka. Berapa banyak dari orang Kristen yang masih melakukan hal-hal negatif ketika mereka berduka. Itu harus diperhatikan. Ya, jadi kebangkitan Kristus itu memberikan kepada kita kepastian bahwa suatu hari nanti kalau kita mati secara fisik sebelum Tuhan Yesus datang dan kita mati di dalam Tuhan, maka suatu kali nanti kita akan dibangkitkan seperti Kristus dibangkitkan. Ini adalah pengharapan. Kalau Kristus tidak bangkit, Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 5, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kristus bangkit dari kematian. Nah, ini membuat kita menjadi semangat. Jalani hidupmu dengan baik. Jalani hidupmu dengan baik. Jangan rendahkan dirimu dengan cara yang tidak benar, dengan berbohong, dengan meragukan Allah, dengan meragukan firman Allah. Jangan. Sesulit apapun hidup kita ini, Yesus sudah pernah menjalani kehidupan paling sulit di bumi ini, yaitu penyalibannya. Dan dia berhasil melalui itu sampai dia bangkit dari antara orang mati. Dan suatu hari nanti kita pun akan bangkit bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.